Kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor seolah menjadi aksi kriminal yang tak pernah berakhir, termasuk di Indonesia. Belakangan dengan banyaknya kamera pemantau, rekaman aksi pencurian sangat mudah ditemukan di media sosial. Aksinya pun kian lama kian canggih. Tak jarang, hanya dalam hitungan beberapa detik saja, sepeda motor berhasil dibawa kabur oleh maling. Lantas apa penyebab maraknya kasus curanmor di Indonesia dan bagaimana kita sebagai pemilik kendaraan bermotor mengantisipasinya? Angka curanmor terus meningkat dari tahun ke tahun. Di wilayah hukum Polres Metro Jakarta Selatan misalnya, angka curanmor hingga September 2023 melonjak sekitar 213% dibandingkan angka yang dilaporkan tahun 2022. Jika sepanjang 2022 tercatat 256 kasus, tahun ini meroket menjadi 546 kasus. Jumlahnya 2 tahun terakhir semakin melonjak, seiring meredanya pandemi COVID-19 yang turut menyebabkan pelaporan curanmor pada 2020 hanya 35 kasus, dan pada 2021 hanya 56 kasus. Yang menarik, dari bermacam kasus curanmor, sepeda motor berjenis transmisi otomatis alias matic selalu menjadi incaran para pencuri. Hal ini karena banyak motor matic masih menggunakan kunci mekanik dan hanya menggunakan pelindungan magnet untuk menutup kuncinya. Kondisi ini memudahkan para maling melakukan tindak kriminalnya. Berangkat dari fakta itu, tim investigasi Kompas menguji kelemahan sistem kunci sepeda motor di Tangerang, Banten. Tim ingin membuktikan pembongkaran sistem kunci mekanis dan penutup magnet pada sepeda motor dapat dilakukan oleh orang awam. Pengujian ini melibatkan Kam Yue Tiong, praktisi sistem keamanan sepeda motor. Ini kan ada 2 keamanan ya. Pertama, lubang kunci ini ditutup pakai pengunci magnet. Yang kedua, di dalamnya ada drum pengunci untuk kunci anak kunci kontaknya. Langkah pertama buka tutupnya, baru bisa diputar. Ya dipraktekin aja ya. Ya penguncinya tuh kan cuman dari lempengan-lempengan kuningan yang tipis ya. Kalau dilawan dengan baja ya pasti hancur. Jadi penutup magnetnya dipaksa buka sehingga pengunci penutup magnetnya patah. Setelah itu dipaksa masuk anak kuncinya, dipaksa putar, jadi pengunci drum di dalam patah. Pin-pin itu sebetulnya akan bisa diputar ketika giginya sesuai. Jadi kebuka kan penguncinya. Tapi karena kita pakai baja nggak sesuai pun dipaksa putar, pinnya pasti patah. Selain memakai perusak kunci, pencuri bisa membuka penutup magnet yang melindungi lubang kunci dengan menggunakan alat khusus. Alat tersebut dirancang sedemikian rupa sehingga cocok dengan berbagai kombinasi susunan magnet pada penutup kunci kontak. Hal ini yang dilakukan oleh salah satu tersangka curanmor yang sudah ditangkap petugas Polsek Tambora, Jakarta Barat. Adapun penutup magnet hanya bisa dibuka dengan anak kunci sepeda motor yang sama. Ini karena kombinasi susunan magnet antara panel penutup dan anak kunci disesuaikan dengan prinsip kemagnetan. Contoh, kombinasi penutup magnet utara-utara selatan kosong harus berpasangan dengan anak kunci yang sama. Apanya ini kan khusus yang buat bikinnya. Iya, dari penada. Apa? Gimana bikin? Bikin ini kan kayak dari besi gitu kan, pakai gerenda ini, dibentuk segi 4 gitu. Nanti tinggal apanya dibor itu ininya. Magnet, ya, itu tuh. Berdasarkan jenis kunci motor, saat ini terbagi menjadi 3 jenis kategori, dari kunci mekanik biasa dengan pengaman magnet, kunci immobilizer, dan smart key. Kalau dari awal cuman diperlukan mesin bisa dihidupkan dan dimatikan. Artinya tombol biasa pun jadilah. Karena butuh keamanan, dibuatlah anak kunci mekanis. Dengan berkembangnya lagi, dikasih tutup magnet biar lebih aman lagi. Tingkat lebih atas lagi ada sistem immobilizer. Itu anak kunci itu dikasih chip yang bisa dibaca oleh ECU. Kodenya harus sama, baru ECU-nya bisa nyala. Di tingkat lebih tinggi lagi setelah immobilizer ada smart key system. Nah, yang itu sudah komunikatif 2 arah itu antara ECU dengan remote.
Meski demikian, setiap celah keamanan sepeda motor seolah-olah selalu bisa ditemukan jaringan pencuri. Mereka dapat merusak kunci dan membawa kabur motor korban dengan cepat. Peristiwa seperti ini selalu berulang di berbagai tempat. Untuk itu, Wakil Kapolres Jakarta Selatan, AKBP Harun mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada, apalagi melihat tren meningkatnya pencurian kendaraan bermotor, terutama roda 2. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Selatan ini tentunya berdasarkan dari hasil tindak pidana yang curahan mor yang dilakukan. Ya. Kita melakukan evaluasi, melakukan analisa terkait dengan kejadian-kejadian curahan mor yang dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan. Dari hasil laporan tersebut kita evaluasi, kemudian kita mengambil langkah-langkah. Langkah-langkah ini tentunya menyertakan seluruh komponen dari kepolisian, jadi semua fungsi, dan juga lebih utama lagi mengutamakan kepada partisipasi masyarakat. Nah, langkah-langkah yang dilakukan berupa yang di preventifnya, kita dari seluruh fungsi, ada Sabara, ada semua Reskrim, semua anggota diwajibkan untuk turun ke lapangan. Turun ke lapangan untuk memberikan penyampaian kepada masyarakat. Pesan pertama untuk konsumen terlebih dahulu ya, untuk konsumen atau masyarakat. Mari kita sadari ya, bahwasannya keamanan kendaraan ini lebih diutamakan. Pertama, dalam berkendara motor, apabila kita memarkir kendaraan motor ini, tolong beli kunci ganda. Kasih kunci ganda ataupun kunci rahasia. Selain kewaspadaan pemilik kendaraan, semakin maraknya kasus pencurian motor dengan cara membobol rumah kunci sudah semestinya mulai menjadi perhatian khusus para produsen motor. Sistem keamanan yang lebih terjamin diharapkan menjangkau setiap produk, sehingga menambah rasa aman konsumen dari kejahatan curahan mor.